Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Dan kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan kita dalam ibadah raya 1. Dan tentunya ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa karena tepat pada hari ini merupakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan sebelum kita lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, mari kita siapkan hati kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami masing-masing yang telah memberkati kami, yang telah menyertai kami dalam kehidupan, sehingga pada kesempatan ini kami boleh melihat akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami ingin bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh Bapa, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama tidak berlalu begitu saja, tapi kebenaran firman Tuhan menguatkan iman kami, meneguhkan langkah kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami setiap pribadi kami, hamba yang menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan tepatnya pada minggu yang telah berlalu kita juga boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tentu itu meneguhkan iman kita. Dan terlebih kita boleh selama dalam bulan Mei ini belajar tentang kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan kiranya ini juga menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani kehidupan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang selalu berserah dan berharap kepada Tuhan, Tuhan semakin nyatakan kuasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada kesempatan ini. Saya ingin bawa kita baca lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu kita akan lanjutkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu kita lanjut dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kalau sudah menemukan firman Tuhan, saya membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, ya, seperti yang saya sudah katakan bahwa kalau hari ini adalah hari Pentakosta, ya, hari Pentakosta. Ini menarik karena ada beberapa gereja yang menggunakan kalimat ini, tetapi dengan berubah sedikit, yaitu Pantekosta. Ya. Padahal dalam Alkitab dikatakan Pentakosta. Nah, yang menjadi pertanyaannya yang mana yang benar? Pentakosta atau Pantekosta? Yang benar adalah Pentakosta. Nah, kalau kita melihat dari kata Pentakosta ini, apa sih artinya? Setelah saya melihat arti dari kata Pentakosta, ini bicara tentang 50. Ya, penjelasannya bahwa itu adalah tentang 50 hari. Nah, kenapa dikatakan Pentakosta? Kalau kita tarik latar belakang kata Pentakosta ini muncul, dua sejarah yang dilaksanakan pada hari Pentakosta pada zaman itu. Yang pertama bicara tentang dua loh batu, yaitu 10 hukum. Itu bicara pada hari Pentakosta, dua loh batu ini. Lalu yang kedua itu bicara tentang hari raya panen. Dan mereka bersyukur karena hasil
yang diberikan Tuhan kepada mereka, hasil panen yang mereka terima. Sehingga mereka pada waktu itu dikatakan pada hari Pentakosta. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, bagaimana dengan hal itu? Memang pada waktu itu, yang seperti yang saya katakan bahwa ada dua hal yang bicara tentang Pentakosta. Namun setelah murid-murid menunggu, menantikan pencurahan Roh Kudus, akhirnya hari Pentakosta ini dikatakan hari pencurahan Roh Kudus. Berarti sudah 3 makna dari hari Pentakosta. Tetapi yang lebih diingat adalah hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita melihat kata Pentakosta secara harfiah, itu bicara tentang 50. Nah, kenapa sampai dikatakan tentang 50? Kalau dikatakan pada 50, kalau kita melihat latar belakangnya, seperti saya pernah katakan bahwa ini adalah bicara tentang hari Paskah. Dan dikatakan bahwa pada hari Paskah, itu 50 hari setelah Paskah, itu hari raya Pentakosta, hari pengucapan syukur, hasil panen. Itu yang terjadi pada perjanjian lama. Nah, kalau kita kaitkan dari kebenaran firman Tuhan, berarti setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan para murid, lalu ya, setelah itu 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid, dia naik ke sorga. Kemudian ini pada hari yang ke-10, berarti sudah mencapai 50 hari Tuhan Yesus. Tepat hari Pentakosta pada hari Minggu. Dan kalau kita melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berpesan bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid agar mereka mendapat kuasa. Nah, agar mereka mendapat kuasa daripada Tuhan. Sehingga pada Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah sebuah pegangan yang tentunya para murid harus pegang, bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika Roh Kudus hadir di hidup mereka. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa pasal 2 ayat yang keempat, di sana dijelaskan bahwa murid ini penuh dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka menerima kuasa Tuhan dan mereka berkata-kata. Saya mau bawa kita renungkan apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa artinya? Ada yang menarik karena begini. Ada yang mengatakan bahwa kalau dipenuhi dengan Roh Kudus adalah waktu kita beribadah, kita bersukacita, melompat-lompat melaksanakan ibadah kita. Kita katanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada juga yang katakan bahwa kalau dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah waktu kita ibadah, waktu kita fellowship, kita nangis-nangis. Ada juga yang katakan bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu bulu kuduk kita merinding. Ada juga yang katakan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa bahasa roh. Pertanyaan saya, apakah itu artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana kata Alkitab tentang hal ini? Saya bawa kita belajar bersama-sama. Apa sih kata Alkitab tentang kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa kata Alkitab? Kalau kita perhatikan bahwa ayat yang keempat pada pasal yang kedua, ini ayat yang sering dipakai jika dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikatakan bahwa mereka seperti yang dikatakan penuhi dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, coba kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-55. Itu kisah Stefanus yang dirajam dengan batu. Dan dijelaskan bahwa pada ayat yang ke-55 firman Tuhan berkata demikian. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sana tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dan ini pada waktu Stefanus akan alami yang namanya aniaya. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9 sampai yang 10 saya baca firman Tuhan. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Dan kalau kita bandingkan, ini Paulus berani menentang seorang tukang sihir
yang bernama Elimas. Kemudian ada lagi di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15. Injil Lukas 1 ayat 15 sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Kita perhatikan bahwa ternyata dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya satu hal saja. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang segenap kehidupannya, segenap pikiran dan hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, dia tidak minum minuman keras dan dia akan membawa banyak orang Israel datang kepada Tuhan. Jika kita melihat ayat yang kita baca tadi, kesimpulan tentang penuh dengan Roh Kudus, di mana seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja. Coba lihat di dalam Efesus 5. Efesus pasal 5 ayat 18 firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kalau kita bandingkan bahwa Paulus menjelaskan pada bagian firman Tuhan ini, dia katakan bahwa dia bandingkan orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan orang yang mabuk. Nah, kenapa Rasul Paulus bandingkan dengan hal ini? Karena begini, kalau orang yang dikatakan orang mabuk, ya, itu mereka pikirannya dikendalikan dengan kemabukan mereka, tidak terkontrol lagi. Tetapi ya, kemabukan ini minuman yang sudah mereka konsumsi itu yang mengendalikan pikiran mereka kacau. Nah, dikatakan bahwa demikian juga Roh Kudus, kalau dia memenuhi kita, dia akan mengarahkan kita untuk sesuatu kebenaran, melakukan kebenaran. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti kita mau sepenuhnya kehidupan kita, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Benar tidak ada firman Tuhan yang berkata demikian kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertanyaan untuk kita, untuk apa kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib diberikan kepada para murid? Untuk apa Tuhan memberikan kuasa itu kepada mereka? Yang pertama, agar mereka dapat menjadi saksi Kristus. Agar mereka dapat menjadi saksi. Ini yang dijelaskan bahwa mereka dimampukan untuk memberitakan Injil. Sehingga kalau kita melihat bahwa keberanian mereka ini luar biasa. Karena mereka yang tadinya takut, berkumpul, bersembunyi, karena takut mereka diketahui dengan komunitasnya mereka, dengan kebersamaannya mereka. Tetapi waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, perhatikan, mereka berani. Ada kekuatan, ada keberanian untuk mereka memberitakan Injil. Dan kalau kita melihat bahwa mereka berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang yang ada pada waktu itu, menghadiri hari Pentakosta. Tentu mereka sebagai manusia merasa ketakutan nggak? Pasti merasa ketakutan. Mereka bisa saja was-was karena mereka tahu bahwa mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, yang tentunya orang menganggap mereka ini adalah orang Kristen. Karena perkataan tentang orang Kristen adalah pengikut Kristus. Itu nama ejekan pada waktu itu. Tetapi ya, nama itu akhirnya kita bawa sampai sekarang. Pasti orang pada waktu itu berpikir bahwa namanya Kristen, ejekan, bahwa mereka ini orang-orang yang adalah murid Kristus. Mereka diasingkan. Tapi coba perhatikan, waktu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka punya keberanian. Mereka memberitakan Injil. Dan luar biasa juga Tuhan memakai mereka untuk menjadi saksi. Lalu kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat yang ke-14 sampai 40. Bagaimana Petrus berkata bahwa bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini sebuah keberanian yang muncul dari kehidupan Petrus. Dia berani berdiri di depan orang banyak untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan kematian Tuhan dan sebagainya. Dan akhirnya kalau kita melihat bahwa di Alkitab mencatat kira-kira 3.000 jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk apa kuasa itu? Untuk murid-murid dimampukan untuk menjadi saksi Kristus.
Apakah kuasa Tuhan Yesus diberikan kepada mereka aja pada waktu itu? Dan bagaimana dengan kita? Kita saat ini pun Tuhan berikan kuasa itu. Kuasa itu juga tetap ada. Dan selalu hanya orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menggunakan kuasa itu, yang akan dilengkapi oleh Tuhan, yang terus dinyatakan kuasa itu. Bagi mereka yang ingin bersaksi, menjadi saksi Kristus. Itulah tujuan Tuhan memberikan kuasa untuk para murid, agar mereka berani bersaksi tentang kabar Injil, tentang kebaikan Tuhan, kabar baik yang mereka terima. Ini yang pertama. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah dorongan untuk kita untuk terus bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid? Yang pertama, agar mereka dimampukan untuk menjadi saksi. Lalu yang kedua, untuk apa kuasa itu diberikan? Agar mereka dapat dimampukan hidup dalam kebenaran. Agar mereka dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, keinginan daging tentu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau katakan bahwa benar, kita ini hidup karena kita masih hidup di dunia ini. Keinginan daging pasti akan selalu ada. Tetapi Tuhan katakan bahwa Dia berikan kuasa kepada para murid agar memampukan mereka hidup dalam kebenaran. Tidak lagi hidup dalam kedagingan. Dan tidak ada cara lain untuk mereka dimampukan oleh Tuhan selain Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Agar mereka, para murid untuk bisa hidup kudus, mereka bisa melakukan kehendak Allah, mereka mengalahkan keinginan daging, dan ini dia, agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan kekuatan daripada Tuhan, karena dunia di mana kita berada penuh dengan tantangan dan godaan, dan iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu Tuhan tahu hal ini, makanya Dia berikan kuasa untuk memampukan para murid untuk hidup dalam kebenaran. Murid-murid diberikan kuasa itu ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka, agar para murid dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Nggak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi selain itu hidup dalam kebenaran itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengetahui para murid ini lemah, pada waktu Tuhan Yesus akan membawa beberapa orang untuk berdoa, apa yang terjadi? Mereka yang tadinya diajak untuk berdoa, yang terjadi mereka tidur. Lalu waktu Tuhan Yesus dihadapkan dengan kayu salib, yang terjadi para murid semua pada hilang. Coba perhatikan. Dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka juga masih bersembunyi. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia ini lemah. Keinginan kita ini tidak kuat. Keinginan kita untuk hidup dalam kebenaran banyak tantangannya. Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa waktu mereka mendapat kuasa dari Roh Kudus, mereka dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Bahwa memang dalam hidup ini kita tidak mampu untuk selalu hidup dalam kebenaran. Tantangan itu akan selalu ada. Tetapi ini dia, bahwa waktu Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasanya, Dia menyertai kita, Dia akan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita sendiri yang melangkah, kita susah. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, kita dimampukan. Amin. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita mengerti bahwa kita perlu kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Agar kita dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, untuk apa kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib diberikan? Yang pertama, untuk agar para murid dapat menjadi saksi. Agar para murid dapat menjadi saksi. Yang kedua, agar dimampukan hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, agar mereka dapat tetap kuat di tengah tantangan. Agar mereka tetap kuat di tengah tantangan. Jangan lupa, kita masih ada di dalam dunia ini. Realita hidup bicara bahwa kita masih bisa alami yang namanya sakit. Kita masih bisa alami yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi. Kita masih bisa alami yang namanya bangkrut. Kita masih bisa alami yang namanya persoalan di dalam keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua dan sebagainya. Banyak sekali hal yang terjadi. Sehingga kita
diberikan kuasa agar kita dimampukan, agar kita tetap kuat di tengah tantangan yang terjadi. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan tadi, dalam Kisah Para Rasul, kalau kita baca sampai ayat yang ke-13, kita akan menemukan di sana bahwa mereka sudah berbahasa roh dan bisa berbahasa yang lain untuk menjelaskan firman Tuhan. Tetapi ayat yang ke-13, saya baca firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, tetapi orang lain menyindir. Dikatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan Injil. Tapi masih aja ada orang yang mengejek mereka. Apa yang kita dapatkan? Memang inilah realita hidup. Kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Waktu kita berbuat baik sekalipun, kita bisa diejek, kita bisa dihina. Apalagi kalau kita buat jahat. Kalau buat jahat, kita diejek, kita dihina, cepat bertobat. Tapi kalau kita buat baik, kita sudah melakukan kebenaran, lalu kita diejek, kita dihina, jangan pernah menyerah. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap maju. Ini sebuah beban yang berat tentunya kepada para murid. Karena waktu mereka akan memberitakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, masih ada yang mengejek mereka. Tapi justru di tengah hal seperti ini, Tuhan memberikan mereka kuasa untuk tetap kuat di tengah tantangan yang mereka alami. Kita akan hadapi tantangan di dunia ini. Kita akan hadapi tantangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab kuasa Tuhan Dia berikan kepada kita. Pak, Bu, anak-anak muda, jangan kalah dengan masalah. Jangan kalah dengan masalah. Jangan mudah tersinggung ketika orang lain mengejek kita. Walaupun kita sudah buat yang benar, kita sudah buat yang baik, tapi masih saja orang mengejek kita. Biarin aja. Mereka sendiri yang capek kok. Mereka sendiri yang punya beban kok. Kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat para murid untuk hadapi setiap tantangan. Karena Tuhan tahu bahwa di dalam hidup ini pasti akan ada tantangan yang kita alami. Sehingga kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib kita perlukan dalam jalan hidup ini. Dan di tengah tantangan yang terjadi, jangan pernah hilang harapan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kebenaran firman Tuhan buat kita. Bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada para murid. Yang pertama, agar mereka dapat menjadi saksi. Yang kedua, agar mereka dimampukan hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, agar mereka dimampukan tetap kuat di tengah tantangan yang mereka alami. Itu pun yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita percaya bahwa dalam jalan hidup ini kita tidak sendiri. Sebab Allah Dia Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia adalah sumber kehidupan. Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Apa yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi ingatlah, tetap bersandar kepada Tuhan. Sebab kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa pada hari ini merupakan hari Pentakosta, di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus memenuhi para murid. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan telah memenuhi kita dengan kuasa-Nya, sehingga bagaimana sekarang kita melangkah untuk menjalani kehidupan ini dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia yang akan terus memampukan kita dalam menjalani hidup ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tetap percayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami untuk kami senantiasa melihat kepada pribadi Tuhan. Kami selalu percaya bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang menolong kami. Dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Dan biarlah pada hari ini
kami juga senantiasa boleh melihat bahwa ketika kami di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah begitu banyak hal yang kami hadapi, ada Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Pertolongan Tuhan yang akan selalu nyata bagi kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami terus dapat menjadi saksi Kristus dalam jalani hidup ini. Kami tahu ada begitu banyak tantangan yang kami alami, tapi kami tetap percaya ketika kami menjadi saksi-Mu, kami dipakai dengan luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami juga mau ya Bapak, biarlah kami juga senantiasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus dapat menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Bukan Alkitab menjadi sesuatu yang memberikan kami informasi, tetapi kami percaya bahwa Alkitab ini juga memberikan kami transformasi, perubahan hidup yang sempurna, sehingga kami senantiasa juga boleh menjadi sama seperti Kristus. Dan kami juga bersyukur karena firman-Mu meneguhkan iman kami, agar kami tetap kuat hadapi tantangan dalam hidup ini. Sebab kami tahu kami punya perjalanan dan tujuan akhir yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami berdoa Bapak, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami Bapak, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh bersama dalam ibadah pada ibadah raya 1, dan pada jam 9 kita juga akan bersama dalam ibadah raya 2. Dan saya ucapkan selamat merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Mari kita terus bawa diri kita kepada Tuhan, karena kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan senantiasa dinyatakan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin.